Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmina Rahmaekawati, mahasiswi S1 PJJ Unsia, jurusan manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang simulasi bisnis intelligence tentang retensi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Yang pertama, perkenalan dalam landscape pendidikan tinggi modern, retensi mahasiswa telah menjadi salah satu metrik paling krusial yang menentukan keberlanjutan dan reputasi sebuah institusi. Tingkat dropout atau putus kuliah yang tinggi memacu serangkaian efek domino negatif, dari hilangnya potensi pendapatan kampus, dari sektor UKT atau uang kuliah tunggal, penurunan tingkat akreditasi institusi, sampai kerugian makro berupa berkurangnya SDM terdidik masyarakat. Di sisi lain, kampus seringkali kesulitan mendeteksi mahasiswa mana yang berisiko mengundurkan diri atau drop out karena data yang dimiliki oleh kampus seperti data demografi, riwayat pembayaran, dan nilai akademik tersebar dalam berbagai silo sistem yang tidak terintegrasi. Karena itu, penerapan BI atau Business Intelligence menjadi solusi esensial agar tumpukan data rekam jejak mahasiswa menjadi wawasan strategis yang dapat ditindaklanjuti. Metode dalam business intelligence ini ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi dan pengumpulan sumber data atau input. Kedua, proses integrasi data, ETL, extract, transform, and load. Ketiga, ada desain data warehouse. Keempat, ada proses online analytical processing. Dan kelima adalah presentasi output dan pelaporan. Untuk step yang pertama, mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber data. Di sini sumber data utama diekstrak dari ekosistem digital kampus. Simulasi ini memakai dataset Kaggle ini. Input input data direpresentasikan oleh fitur-fitur komprehensif yang terbagi dalam beberapa kategori besar. Kategorinya yang pertama adalah data demografi dan latar belakang, seperti data nationality, data usia saat mendaftar, data orang tua, juga data kelahiran. Yang kedua ada data finansial yang mencakup data tunggakan atau utang di kampus. Selain itu, keteraturan pembayaran UKT dan juga penerima beasiswa. Ketiga, ada data makroekonomi yang mencakup variabel unemployment rate, inflation rate, dan GDP atau nilai pada saat mahasiswa menjalani perkuliahan. Yang terakhir ada data akademik semester 1 dan 2 yang mencakup metrik kuantitatif seperti mata kuliah yang diikuti, mata kuliah yang didaftarkan, dan juga mata kuliah yang sudah mendapatkan nilai. Yang kedua adalah proses ekstrak, transform, dan load. Di sini data yang dari sistem pendaftaran mahasiswa atau si AKAD ini seringkali tidak selaras nih. Data ini juga merupakan data raw atau data mentah yang harus diolah kembali. Maka dari itu, ETL menjadi jembatan kritis untuk mengolah data tersebut. Dari yang pertama adalah ekstraksi, yaitu menarik data mentah dari database operasional kampus. Yang kedua, transformasi. Di tahap ini, proses yang dilakukan meliputi pembersihan atau menghapus rekaman data ganda atau duplikat dan menangani data yang kosong. Misalnya, mengisi nilai kosong pada kolom penghasilan orang tua dan diisi dengan menggunakan nilai rata-rata atau median dari kelompok demografi serupa. Selanjutnya adalah standarisasi, yaitu menyelaraskan format tanggal masuk kampus dan format mata uang jika terdapat perbedaan sistem atau terdapat perbedaan penulisan. Yang ketiga adalah kategorisasi. Kategorisasi ini mengubah data numerik menjadi data kategori logis, seperti variabel umur diubah menjadi kategori di bawah 20, antara 21 sampai 25, dan di atas 25. Yang terakhir adalah load atau pemuatan. Di sini, data yang sudah bersih dikirimkan ke dalam repositori data warehouse. Repositori data ini dirancang menggunakan model STAR atau skema bintang untuk mengoptimalkan kecepatan query baca pada proses analitik. Di sini banyak fact table yang bisa diikuti seperti tabel fakta yang merupakan tabel sentral yang menyimpan case dan metrik yang dapat dihitung, seperti student ID, time ID, demografi ID, dan lain-lain. Ada juga data dimensi mahasiswa, tabel dimensi akademik, dimensi finansial, dan juga dimensi waktu.
Selanjutnya adalah proses online analytical processing. Dengan data warehouse yang sudah terbentuk, bus data atau data cube dibangun untuk memungkinkan analisis multidimensi. Proses ini meliputi slice and dice, yaitu memotong data untuk melihat metrik spesifik. Misalnya, jika rektor hanya ingin melihat data untuk mahasiswa teknik saja, maka yang tidak memiliki beasiswa dan memiliki IPK di bawah 2.0. Yang kedua ada drill down, yaitu menyelam dari data ringkasan ke data detail. Contoh dari dashboard yang menunjukkan tingkat drop out universitas sebesar 15%, pengguna menggunakan drill down untuk melihat drop out per fakultas. Lalu di drill down lagi sampai level jurusan tertentu. Yang terakhir ada roll up, yaitu menggabungkan data detail menjadi ringkasan yang lebih tinggi, misalnya menggabungkan data kinerja per mata kuliah menjadi kinerja per program studi. Yang kelima adalah representasi output dan pelaporan. Hasil akhir dari warehouse ini adalah laporan dan dashboard intelijen bisnis. Laporan ini dirancang antar muka visual yang intuitif, meliputi student risk profiling matrix, yaitu sebuah scatter plot yang memetakan risiko dropout setiap mahasiswa terhadap IPK mereka dengan kode warna untuk seperti risiko tinggi dengan warna merah dan hijau untuk aman. Selanjutnya adalah financial impact chart. Diagram ini mengkomparasi dropout rate antara mahasiswa penunggak biaya dengan mahasiswa yang melakukan pembayaran dengan lancar. Hasilnya, implementasi kerangka bisnis intelligence di atas menghasilkan penemuan-penemuan signifikan yang secara langsung mempengaruhi cara dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder di kampus untuk membuat keputusan operasional yang taktis dan strategis. Salah satu contoh dari point of view operasional dari staf administrasi dan lain mahasiswa ini, penemuannya dapat berupa bahwa sebagian besar mahasiswa tingkat pertama yang berstatus kritis atau rentan drop out belum pernah menggunakan fasilitas konseling kampus atau perpustakaan. Selain itu, dilihat juga bahwa mahasiswa yang dokumen persyaratan PMP-nya tidak lengkap di bulan pertama cenderung mengundurkan diri di akhir semester 1. Langkah keputusan bisnis yang bisa dilakukan dari penemuan ini adalah mengubah SOP orientasi mahasiswa baru. Kini, mahasiswa baru bisa dijadwalkan melakukan pertemuan tatap muka one-on-one dengan mahasiswa yang terdeteksi kritis oleh sistem di minggu keempat perkuliahan. Selain itu, bisa juga dibuat pengirim pesan singkat melalui WhatsApp yang terintegrasi dengan sistem CRM kampus kepada mahasiswa yang tunggakan uang kuliahnya sudah melewati batas 14 hari. Selanjutnya adalah point of view dari rektor, wakil rektor, dan jajaran rektorat. Penemuan data ini di level makro bisa menyoroti bahwa tunggakan biaya ini menjadi kontributor dropout tertinggi. Ironisnya, banyak dari mereka yang dropout karena alasan finansial, justru yang dropout ini adalah mahasiswa berprestasi. Langkah keputusan bisnis yang bisa dilakukan adalah mengambil meluncurkan program dana abadi retensi untuk mahasiswa semester akhir yang terancam dropout hanya karena masalah biaya. Kedua, bisa juga mengubah kebijakan dengan denda keterlambatan uang kuliah menjadi sistem cicilan tanpa bunga yang dapat dibayar per bulan. Secara struktural, rektorat menggunakan data ini untuk meyakinkan yayasan atau dewan penyantun agar menambah kuota beasiswa internal sebesar 20% di tahun ajaran berikutnya demi mempertahankan talent pool mahasiswa berkualitas tinggi di universitas tersebut. Dari untuk terakhir adalah langkah discussion. Di discussion ini saya sampaikan tantangan dalam pengerjaan tugas. Untuk tantangannya, yang pertama adalah perbedaan domisili dengan anggota kelompok. Selain perbedaan domisili, kita juga harus berkomunikasi lewat media sosial. Perbedaan domisili ini membuat kami cukup kesulitan untuk menggabungkan waktu dan menghubungkan waktu yang sesuai agar kami bisa bekerja sama di waktu yang sama. Yang kedua adalah keterbatasan waktu karena dari saya pribadi sedang baru saja melahirkan sehingga saya menjalani kuliah dengan mengurus bayi. Baik, berikut referensi dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.